Lagi bersama saya Johan di Juno Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan si gold ini sendiri atau si XAUUSD. Oke, kita lihat dulu sebelum kita bahas technically untuk hari ini ya, kita akan coba lihat pergerakan CPI untuk yang kemarin. Itu dia sempat naik ya sampai kurang lebih ke 1930 ya, yang kita bahas di video kemarin 1925 sampai 1930. Ini ternyata dia sampai benar-benar 1930 dan habis itu dia turun gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan ya untuk hasil CPI nya untuk kemarin itu memang inflasinya tergolong stagnan ya, naik sekitar 0,2% gitu. Jadi memang ini kurang bagus untuk dolar sendiri gitu. Lalu kalau kita perhatikan lagi dari si indeks jobless claim ya, itu sekitar 227 naik ke 248 jobless claim. Jadi semakin banyak orang yang tidak bekerja gitu, atau yang klaim pengangguran itu sendiri gitu ya. Jadi memang untuk datanya sebenarnya ada yang stagnan, itu untuk CPI monthly nya ya masih 0,2 ya kenaikannya. Lalu untuk yang core CPI juga 0,2 gitu. Nah, jadi ini dari 3% ya naik ke 3,2% gitu. Oke, ini kalau kita lihat memang bisa dikatakan belum ada perubahan yang cukup signifikan ya untuk si inflasinya dia gitu. Jadi kemungkinan besar kalau kita perhatikan masih akan ada kenaikan suku bunga lanjutan kalau dilihat dari data yang ada. Tapi yang kira nanti akan coba lihat lagi yang dari Fed itu nanti meresponnya bagaimana dari data yang ada saat ini gitu mengenai CPI-nya. Nah, untuk hari ini saya mau kasih tahu ada PPI ya untuk hari ini. Jadi kemarin CPI, hari ini ada PPI, itu harus kalian perhatikan juga. Jadi memang pergerakan juga akan cukup memiliki volatilitas yang tinggi. Lalu kalau kita lihat memang untuk kemarin itu pergerakan si gold ini untuk CPI itu masih agak lambat ya. Jadi something wrong yang mungkin akan dibuat volatilitasnya hari ini gitu ya, berserta dengan CPI dan juga hari Jumat hari ini gitu. Ini kan hari Jumat ya. Nah gitu. Jadi kalau kalian mau trade hari ini memang harus lebih berhati-hati gitu ya. Nah, kemudian kemarin saya belum dapat sell dari 1930, tapi saya dapat sell dari 1926 ya. Jadi kalau kalian ada dapat juga di 1930 atau di 26 itu saya ucapkan congrats, karena memang kan penurunannya cukup banyak gitu ya untuk di gold ini sendiri gitu. Untuk saat ini pun saya akan tunggu lagi kurang lebih di harga 1912 1910 sebagai buy zone-nya ya. Karena pagi ini saya belum sempat entry, dia sudah naik kembali. Jadi bagi kalian yang dapat ya congrats ya, nanti kalian boleh close dulu mungkin kalau belum bisa break dari 1915. Dan karena ini adalah area SNR dia ya, kalau kita perhatikan ya SNR zone dia 1915 1914. Ini kalau belum bisa di break, better di close dulu lalu tunggu di bawah lagi gitu ya. Kurang lebih kalau dia belum bisa break ya dari 1912 1910, saya masih akan coba cari area buy. Dan break dari 1910 saya seperti kemarin ya, kita akan cari area sell dengan target 103 1903 gitu. Targetnya 1903. Nah, di sini ini ada supportnya dia. Oke, di sini ya 1903. Nah, untuk saat ini masih nunggu ya, saya masih tunggu untuk ambil lancang-lancang di 1912 atau 1910 gitu. Nanti stop lossnya di bawah ya, di bawah 1910. Oke, kalau untuk selling point ya, ini sebenarnya kalau kita perhatikan kalau untuk selling point itu ada di 1915 ini, tapi ini high risk ya, medium risknya ada di 1920 ya, karena ini kita langsung 1920. Lalu ada lagi low risknya itu 1930 gitu ya, ini 1930 untuk low risknya dia. Secara technically untuk mapping belum ada perubahan cukup signifikan ya, karena kemarin kalau kita lihat pun dia berhasil break dari current low nya dia, dari resistannya dia, dari supportnya dia yang saat ini jadi resisten dia ya di 1920 gitu. Nah, ini kan berarti 1920 dia ada resistennya dia, 1930 juga resistennya dia gitu. Untuk current support ada di 1912 sampai 1910 gitu. Oke. Jadi sebenarnya masih di dalam range yang kita bahas ya untuk si gold ini sendiri. Kalau untuk DXY kemarin pada saat CPI dia sempat turun ya, karena memang kurang bagus beserta dengan jobless claim-nya itu sempat turun dari 102.2 turun ke 101.7 gitu. Lalu dia naik lagi
untuk saat ini di kurang lebih di harga 102.6. Jadi memang untuk minggu ini tingkat volatilitasnya cukup tinggi ya marketnya. Jadi kalau kita mau main pun much better kita ambil short terlebih dahulu gitu. Oke, kemudian kita mau lihat untuk hasil PPI ya. Kalau PPI bulan ini kita lihat ini dari 0.2 naik ke dari 0.1 naik ke 0.2 untuk PPI-nya gitu. Terus untuk hari ini pun ada Michigan juga ya, ada Michigan Consumer Sentiment. Kemudian kalau Michigan sendiri sih dari 71.6 turun ke 71.0 gitu untuk Michigan ya. Nah ini kalau kalian lihat ya mungkin di beberapa platform ya atau seperti MyFXbook, kalau untuk Michigan ini itu dia high risk ataunya kategori high impact gitu. Jadi kalau di investing dia bintang 2 gitu ya. Kalau di MyFXbook dia kategorinya bintang 3 gitu. Jadi memang tergantung platformnya juga. Tapi kalau untuk PPI itu udah pasti bintang 3 atau high impact gitu. Untuk PPI ya kalau kita lihat forecastnya dari 0.4 naik ke 0.2, ternyata hasilnya 0.1 gitu, worse than expect ya. Nah di sini bilang kalau higher than expect ya itu harusnya positif atau bullish gitu. Nah ini kan kalau kita perhatikan ekspektasinya si pasar ini untuk si PPI itu adalah bullish dari 0.1 naik ke 0.2 gitu ekspektasinya gitu. Tapi kita nggak tahu, bisa aja dia ekspektasinya ternyata di bawah hasilnya di bawah ekspektasi pasar gitu. Dan dari 0.2 bisa aja dia minus 0.1 atau dia atau dia hasilnya ada 0.1, tidak ada perubahan sama sekali gitu. Kemudian kalau untuk yang Michigan ya kalau kita lihat sini kalau dia higher than expect ya, dari yang diekspektasikan itu positif atau bullish. Nah ini kan previousnya 64, actualnya 71 ya kan, forecastnya berapa 72, berarti kan ini di bawahnya ya, tapi kan lebih bagus dari yang sebelumnya. Nah ini sebenarnya bagus untuk DXY tapi tidak sesuai dengan ekspektasi pasar gitu, meleset gitu. Nah untuk hari ini pun kalau kita lihat dari 76 turun. Nah ini kan kalau misalkan turun berarti ada pelemahan. Nah kemungkinan besar Michigan itu kurang bagus, tapi untuk PPI nya itu bagus untuk DXY, jadi mix ya newsnya. Nah ini ada berbahaya gitu. Oke itu kalau dari kata news. Kalau kita lihat berdasarkan forecastnya, tapi untuk actualnya tetap kita harus tunggu ya. Tunggu di jam, kalau untuk PPI itu ada di jam 19.30 PPI. Oke. Kalau untuk Michigan itu selalu jam 9 gitu. Untuk Michigan jam 9. Oke ini Michigan di awal bulan, nanti di akhir bulan ada lagi dia. Ya jadi gitu ya untuk hari ini gitu. Oke jadi mungkin sekian dulu ya. Kalau kalian mau entry pun ya usahakan untuk lebih berhati-hati lagi ya, saran saya. Dan kalau bisa pun utamakan double confirmation terlebih dahulu ya, karena ini memang paling kemungkinan besar kalau saya perhatikan adalah dia sideway dulu di area ini ya, dia sideway dulu, nanti baru dia akan coba untuk break dari salah satu zona ini, baru kita coba take action. Jadi selama dia sideway pun ya kita masih bisa nih manfaatin area ini 19.12, 19.10 untuk jadikan buy zone, tapi ini cukup high risk ya, kalian harus hati-hati mau masuk sini. Kalau untuk selling point di sini 1 gitu. Oke, kemudian kalau next buy zone itu ada di mana? Kalau kita lihat ya untuk next buy zone-nya itu di bawah sini 1903, 1910. Nah ini untuk amannya di sini gitu untuk next buy zone-nya. Tapi kalau untuk short aja sih ada di 1906 gitu. Jadi begitu dia break 1910 ya kita tunggu dia retest masuk lagi itu ke 1910 ya. Kalau retest kan itu berarti kita tunggu dia retest masuk, ini target dekat, target jauhnya di sini gitu. Baru dari sini kita cari ancang-ancang untuk buy naik ke atas lagi gitu. Oke. Jadi gitu ya. Ini soalnya adalah support juga untuk bullish-nya. Kalau di sini ya the next last support ya di sini untuk si bullish-nya. Kalau kita perhatikan di sini ya kalau begini nih. Kita akan temuin berupa kayak sejenis channeling harga gitu dia. Jadi ada channeling harga
yang memang channeling harganya ini kalau kita perhatikan dia mulai dari sini gitu. Nah ini kalau kita perhatikan, kalau untuk bagian bawahnya itu supportnya ya, kalau kita lihat di sini ini ada 1 2 3 4 5. Nah sebenarnya ini channeling harga tapi nggak begitu sempurna untuk channeling harganya gitu. Jadi memang kalau untuk kita lihat resistennya itu sempat di break beberapa kali sama dia, tapi kalau untuk supportnya ya, untuk support di sini itu dia benar-benar cukup kuat ya. Dan terakhir pun di sini 1911 pun dia pullback di area channeling harga dia sebagai support zone dia sendiri gitu. Jadi dia masih bisa naik lagi nanti ke 1925 ya, tapi terdekat S20 dulu. Kalau next final itu di 25 kalau berdasarkan channeling harga yang ada gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya ya. Untuk saat ini dia dekat dengan supportnya ya, support channeling harga maupun support dari SNR yang dia. Jadi ini adalah bullish ya. Kalau kita perhatikan sini ya, ini ada rejection beberapa kali. Jadi ini kalau belum di break kita masih bisa ancang-ancang untuk ambil buy gitu. Oke, jadi mungkin sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.